Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat juru pidato, yang terhormat para dewan guru, yang terhormat seluruh peserta lomba pidato. Hadirin yang soleh dan solehah, terima kasih. Berdirinya saya di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya dan Anda rahmat dan keberkahannya, sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang baik dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga kita tercurahkan kepada Nabi kita tercinta, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa pencerahannya melalui agama Islam di muka bumi ini. Hadirin yang soleh dan soleha, terima kasih atas kesempatannya sehingga saya dapat menyampaikan pidato saya di depan Anda semua hari ini. Judul pidato saya hari ini adalah Generasi Muda Islam yang Baik. Kami siswa-siswi MTS adalah penerus generasi orang tua, guru, masyarakat, dan negara. Kami diharapkan menjadi lebih baik dan membawa masa depan yang lebih cerah. Kami diharapkan menjadi lebih baik dan ini karena masa depan ada di tangan kita, apakah menjadi baik atau menjadi buruk. Sebuah kata bijak mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal yaumir rizal gadi yang faridikum amrul ummati wa fit akda nikum hayyatuha. Artinya, pemuda hari ini adalah penerus masa depan bangsa. Sesungguhnya di tangan mula urusan bangsa dan dengan langkahmu dalam masa depan bangsa. Saat ini sebagian besar generasi muda Islam dipengaruhi oleh era moderasi. Banyak dari mereka yang mengonsumsi narkoba, alkohol, dan hal lain yang jauh dari tuntunan Islam. Tidak ada nilai moral untuk kesehatan mereka, karena bisa jadi tubuh dan otak mereka tidak sehat lagi. Oleh karena itu dapat merusak kehidupan dan masa depan mereka. Negara kita memerlukan generasi yang kuat agar mereka dapat bertanggung jawab atas hidupnya. Kita sebagai generasi muda Islam mari lakukan yang terbaik untuk masa depan kita, masa depan yang lebih cerah. Mari tingkatkan kemampuan dan dalam pendidikan. Mari lakukan yang terbaik untuk Saya percaya dengan adanya belajar keras, masa depan bangsa adalah milik kita. Jadilah generasi muda yang baik agar menjadi masa depan bangsa yang lebih cerah. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kita adalah pelaku generasi muda Islam. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulangnya dapat bonus sekelapa muda. Yang semangat dong kalau jawab salah. Nanti tidak kebagian tempat di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum innal adzabi lasyadid. Al-ayat. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah, yaitu Ibu Hajah Raudatul Jannah SHGMPD. Yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Juri, dan yang saya cintai dan banggakan teman-temanku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puja dan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Dalam kesempatan yang mulia ini, saya ingin membahas pidato dengan tema Hijrah Lillah. Hijrah artinya ialah berpindah. Hijrah juga dapat kita artikan berpindahnya dari hal yang buruk menuju hal yang lebih baik. Namun sayang, wahai teman-temanku sekalian, banyak orang yang mengaku dirinya sudah hijrah tapi kelakuannya seperti buaya. Banyak orang yang mengaku dirinya sudah hijrah tapi masih bermain cinta. Banyak orang yang mengaku dirinya sudah hijrah tapi masih melawan kepada kedua orang tua. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Oleh karena itu, hijrah harus kita dasari dengan niat yang kuat agar kita mendapat selamat dari Allah pemberi berkat dan agar kita terhindar dari yang namanya maksiat. Hadirin teman-temanku sekalian, mulai saat ini, mulai detik ini, marilah kita tingkatkan niat hijrah kita. Hijrah dari hal yang buruk menuju hal yang lebih baik. Sebelum pidato singkat ini saya akhiri, marilah sejenak kita bersolawat. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Jalan-jalan ke taman kota, sampai sana naik sepeda. Jangan hijrah karena dunia, tapi hijrahlah karena ridhonya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Unzur maqala wa tanzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah At-Taqwa 17 Kedaung, yaitu Ibu Hajah Raudatul Jannah SHGMPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Madrasah Sanawiyah At-Taqwa 17 Kedaung. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, dan yang saya hormati kawan-kawanku yang berbahagia. Puji syukur merasa semua kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara musabaqah yang diadakan pada tahun ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara musabaqah yang diadakan pada tahun ini. Untuk mempersingkat waktu, baiklah saya uraikan tema pidato saya yang berjudul menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini
anishkurli wa liwalidayka ilayyal masyir. Artinya, dan kami perintahkan pada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surah Luqman ayat 14. Bapak, Ibu dan juri yang saya hormati, kawan-kawanku yang berbahagia, sebagai anak kita wajib berbakti kepada kedua orang tua karena jasa mereka sangat besar. Jasanya tidak akan terbalas oleh kita, sekalipun semua harta yang kita miliki kita berikan untuk orang tua, maka jasanya belum terbayar. Karena ibu yang mengandung kita, melahirkan kita, berjuang antara hidup dan mati, yang selalu dipikirkan adalah keselamatan anaknya. Ibu juga yang merawat kita, membesarkan kita dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Bahkan ibu rela tidak makan, tidak tidur, tidak mandi, tidak dipikirkan dirinya walaupun dalam keadaan sakit. Ibu tak bekerja keras siang dan malam demi memenuhi kebutuhan anaknya. Belum lagi ayah peras keringat banting tulang, tidak mengenal lelah, tidak mengenal letih, tidak mengenal malu. Semua itu dilakukan demi anaknya tercinta. Betul, betul. Bapak, Ibu dan juri yang saya hormati, kawan-kawanku yang berbahagia, selain memiliki orang tua, kita juga memiliki guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kepada kita tentang berbagai ilmu. Betapa mulianya mereka, sehingga kita wajib pula berbakti pada guru. Siang dan malam, guru mengucapkan perbuatan kepada kita sebagai didiknya. Semua bekerja ditinggalkan demi kesuksesan dan keberhasilan kita. Guru yang mengajarkan kita, guru yang mendidik kita sehingga kita menjadi manusia yang pintar. Pintar membaca Al-Quran, pintar berbahasa Arab, pintar berbahasa Inggris, pintar pidato, marawis, hadroh, fursa, pramuka, dan lain-lain. Semua itu berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perjuangan para guru-guru kita. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita supaya menghormati guru dan memuliakannya sebagaimana kita menghormati dan memuliakan orang tua kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang memuliakan orang alim atau guru, sesungguhnya dia memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu dan juri yang saya hormati, kawan-kawanku yang berbahagia, marilah kita sayangi orang tua kita, marilah kita sayangi guru-guru kita, karena mereka kita berhasil, karena mereka kita mulia, karena mereka kita terhormat. Kawan-kawanku yang berbahagia, saya mau pantun. Mau dengar? Mau dengar? Jangan suka rasa nestapa, carilah teman yang jenaka. Jasa ibu jangan dilupa, kalau dilupa anak durhaka. Coba panjat pohon kelapa, petik buahnya jual ke kota. Coba hormati ibu dan bapak, karena mereka sayang kita. Hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala quwwata wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala alihi washabihi amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Selawat serta salam tak lupa kita panjatkan, selawat serta salam tak lupa kita sanjungkan pada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai keutamaan sholat berjamaah. Seperti yang kita ketahui, sholat berjamaah adalah salah satu keutamaan
amalan baik dibandingkan salah sendiri di rumah. Sebagai pasti yang kita ketahui, Allah menjanjikan pahala berlipat bagi umatnya yang datang ke masjid. Namun terkadang kita masih takjub terhadap firman azan dari masjid di sekitar rumah. Ada suatu cerita di negeri yang jauh di sana yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Waktu-waktu di sebuah komplek perumahan dibergege karena seseorang yang menggunakan azan tepat jam 10 pagi. Semua orang sekitar bingung heran. Kok ada azan jam 10 pagi? Siapa yang menggunakan azan? Apakah aliran baru? Sontak semua orang-orang berdatangan ke masjid. Bapak-bapak yang sedang di mobil atau berolahraga pun buru-buru ikut pergi ke masjid. Setelah sampai di sana, warga komplek bertanya kepada muadzin, "Pak, kok aneh banget, ada azan jam 10 pagi, ada apa?" Tak disangka jawaban muadzin membuat warga terkaget. "Justru kalian aneh, saya azan pas waktu subuh malah pada nggak datang. Saya azan jam 10 pagi malah pada datang. Besok kalau azan subuh, bapak-bapak yang beragama Islam seperti yang datang ya." Itulah jawaban muadzin membuat hati kita. Semoga para hadirin adalah salah satu yang turut meramaikan masjid kita. Demikian pidato singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah At-Taqwa 17 Tadau, yaitu Ibu Hajar Rodatul Jannah SAG MPD, dan yang saya hormati para dewan juri, dan yang saya banggakan teman-temanku baik putra maupun putri yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, yaitu nikmat iman, Islam serta sehat walafiat. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan pidato singkat saya yang berjudul pentingnya menuntut ilmu dalam kehidupan. Ilmu memiliki peran penting dalam kehidupan, karena dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dalam ilmu juga kita akan dengan ilmu juga kita akan lebih mantap menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dengan ilmu kita harus menyadari bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, sesuai sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Talabul ilmi fardhu 'ala kulli", yang artinya menuntut ilmu itu wajib tiap muslim dan muslimah. Sebagai seseorang muslim, seharusnya kita bukan mempelajari satu bidang ilmu saja, karena dengan itu kehidupan kita tidak seimbang. Cukup sekian pidato singkatan dari saya. Mohon lebihnya kurang maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yahdihillahu fala hadiya lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Kepala Madrasah Sanawiyah At-Taqwa 17 Tadau untuk Rodatul Jannah SAG MPD, dan yang saya hormati kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru MTS At-Taqwa 17 Tadau, dan yang saya banggakan kepada kawan-kawanku baik putra maupun putri yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dari nikmat iman, nikmat Islam. Salawat dan salam telah kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, adapun tema yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ialah sambut bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu 'alaihi khairan." Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dan masuk neraka. Riwayat Durrah An-Nasir. Kawan-kawanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam bulan suci Ramadan Allah akan membuka semua pintu surga. Tidak ada satu pintu surga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang meminta ampunan maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan orang yang meminta maka Allah kabulkan permintaannya. Dan orang yang bertaubat maka akan Allah terima taubatnya. Oleh sebab itu berbagai orang-orang diberi kesempatan bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan yang penuh mulia ini. Marilah kita gunakan kesempatan ini untuk membersihkan jiwa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercapai insan-insan yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurin dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah MTS Al-Taqwa 17 Kedaung, yaitu Ibu Haji Roja Nurjana SAGMPD, dan yang saya hormati Ibu dan Bapak Dewan Guru MTS Al-Taqwa 17 Kedaung, dan yang saya hormati para Dewan Juri MTS Al-Taqwa 17 Kedaung. Pertama-tama, marilah kita tingkatkan dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat, taufik dan hidayahnya, kita semua masih bisa berkumpul di tempat yang indah ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan syukur atas kehadiran Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas rahmat, taufik dan hidayahnya, kita semua masih bisa berkumpul di tempat ini. Hadirin yang berbahagia, saya di sini akan membawakan pidato saya yang berjudul Berbakti kepada Ibu. Ibu adalah orang yang telah melahirkan kita ke dalam dunia ini, dan karena Ibu juga kita ada di sini, dan Ibu juga, dan karena Ibu juga kita ada di tempat ini sekarang ini. Dan Ibu mempertaruhkan nyawanya demi melahirkan kita ke dalam dunia ini. Karena Ibu juga, saya dan kalian semua ada di sini saat ini. Mereka kita sejenak dalam belakang. Ibu yang mengandung kita selama 9 bulan. Ibu mempertaruhkan nyawanya sebagai menahan sakit yang begitu dahsyat untuk melahirkan kita. Dan keranjang memanas anak-anak, tak jarang membuat ibu kebingungan yang mencari kita yang keasikan lain. Dan tak jarang pula kita membuat ibu malu karena ulah usil kita terhadap anak tetangga. Dan ibu juga harus menanggung beban semasa kita sekolah. Seragam kita sobek, ibu yang menjahitkan. Seragam kita kotor, ibu yang dicucikan. Bahkan seragam kita hilang pun, ibu juga yang menjahitkan. Ibu juga yang mencarikan. Dan itu, karena kita memperhatikan, walaupun kita membalas jasa-jasa ibu, kemarin gendong dia mengelilingi operasi sebanyak 7 kali. Belum cukup biayanya. Maka
cukupilah dengan cara kita dengan cara melengkapi kebutuhannya maka dari itu maka mulai sekarang kita tidak boleh membantah ibu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan atau kehilapan saya selama saya membaca bidang ini, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah MTS At-Taqwa 17 tahun, yaitu Ibu Hajar Rodatul Jannah SAG MPD, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri, dan yang saya banggakan kawan-kawanku baik putra maupun putri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pidato saya yang berjudul Salat adalah tiang agama. Dari sekian banyak kewajiban umat Islam yang harus dilaksanakan, satu di antaranya adalah mendirikan sholat 5 waktu. Sholat merupakan tiang agama, ibarat bangunan yang didirikan tidak menggunakan tiang. Sebagus dan seindah serta semegah apapun, sholat tidak berguna sama sekali, sebab bangunan itu tidak bisa berdiri tanpa adanya tiang. Apabila sholat seseorang itu baik, maka akan menjadi baik semua amal perbuatannya. Begitu juga sebaliknya, jika sholat seseorang itu tidak baik, maka amal perbuatannya juga tidak baik. Itulah pentingnya sholat bagi kita umat Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna awwala man yuhassabu bihi yawmal qiyamah min amalihi salatuhu, fa in salat faqad aflaha wa nazaha, wa in naqasat faqad khaba wa khashira. Yang artinya, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Bapak dan Ibu Dewan Juri yang saya hormati, kawan-kawanku yang berbahagia, sholat adalah tiang agama dan merupakan kunci utama untuk membuka pintu surga. Maka dari ini marilah kita menegakkan sholat dengan sempurna, karena dengan mendirikan sholat berarti kita telah menegakkan agama Islam dan mempunyai kunci utama untuk membuka pintu surga. Hanya inilah pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada kata yang salah, sebagai penutup, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Sepuhun Kayu. Sepuhun kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, tak sampai yang apa gunanya. Walaupun
hidup 1000 tahun, tak sembahyang apa gunanya. Sekian pidato dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Internasional 17 Kedaung, yaitu Ibu Hajar Datul Jana SAG PD, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru MTS 17 Kedaung, dan saya banggakan teman-temanku putra maupun putri yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya di sini ingin menyampaikan sedikit ilmu saya tentang berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu wajib, karena orang tua telah mengasuh dan mendidik kita sampai sekarang ini. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berkurang dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah perkataan yang mulia. Begitu Al-Quran menggambarkan tentang bagaimana manusia harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.